saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Kepala DPRD, Gus Kopir selaku Ketua RRI, Bu Mahmudah selaku PPKB Perempuan Bangsa. Para Kiai, Bunyai, Rahimakumullah, singkat karena waktunya sudah sore, ada hal penting yang perlu kami sampaikan karena ini sangat teknis. Jadi memang bukan ranahnya Bapak ya, karena menyangkut angka-angka ya. Jadi angka-angka ini memang pejabat teknis yang tahu. Yun sewu, ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan terkait masalah legalitas formal pondok pesantren. Di Sidoarjo ini tipologi pondok itu sebetulnya jumlahnya banyak. Akan tetapi tidak semua pondok pesantren itu mau mendaftarkan diri di Kementerian Agama. Dan kami tidak punya boten ilok lah, karena itu merupakan otoritas Bapak Kiai untuk mendaftar apa tidak. Cuman resikonya kalau tidak daftar, maka kami tidak bisa memberikan layanan dalam bentuk apapun. Karena kalau kami memberikan layanan pada pondok yang tidak terdaftar, itu kami melakukan maladministrasi. Ketika surat kami yang dalam bentuk rekom itu menimbulkan munculnya anggaran negara, maka kami juga ikut masuk di dalamnya melakukan kesalahan. Dan masalahnya jadi masalah pidana. Ngapunten nggih, ngapunten. Tadi itu ada pondok yang datang ke tempat saya memohon rekomendasi untuk belajar santrinya ke luar negeri. Dan itu di bulan berapa dulu nih? Jadi pendaftaran pondok pesantren itu kan dulu sempat diberhentikan untuk penataan ulang Kementerian Agama Pusat. Pada saat itu data di kami ada 247 pondok. Hasil kami melakukan pendataan di tahun 2019. Dari 247 ini sekitar 130 yang eksis. Lainnya itu sudah layak mutu layak yang. Dan kami secara regulasi sebetulnya diberi kewenangan untuk menutup. Tapi saya tidak pernah mau menutup pondok pesantren. Pikiran saya, kalaupun sekarang belum aktif, barangkali mungkin kehilangan generasi ya. Barangkali 2, 3, 10 tahun yang akan datang ada putranya yang mondok pinter terus melanjutkan pondok abahnya atau yainya, sehingga tidak perlu melakukan izin baru. Tetapi ternyata Kementerian Agama Pusat melakukan pendataan ulang di bulan awal tahun 2021. Kami sekuat tenaga berupaya menghubungi pondok-pondok ini supaya tidak tereliminasi. Karena kalau tidak menyetorkan data dan diupload, otomatis secara hukum itu tereliminasi. Akhirnya, mohon maaf, di bulan Maret atau April kemarin, dengan sekuat tenaga kami menghubungi pondok-pondok yang tidak pernah aktif di aplikasi EMIS. Ini akhirnya kami hanya mampu mengumpulkan 176 pondok pesantren yang terdaftar. Sisanya dari 247 dikurangi 176 ini sudah tereliminasi. Dan termasuk pondok-pondok besar ya, ada beberapa pondok yang santrinya real sebetulnya. Tetapi karena tidak ada data yang masuk, kami tidak ada yang kami upload untuk daftar. Nah, kemudian dari 176 ini kemarin di grup kami kan sudah minta data ya. Data tadi hanya data pengasuh, pendiri sama alamat, barangkali ada yang keliru. Sampai hari ini dari 176 ini baru 72. Mohon maaf, saya sampaikan. Baru 72 pondok. Ini nanti kalau tidak setor sampai pada batas waktu, ini tereliminasi juga. Jadi harus daftar mulai awal. Oleh karenanya tolong barangkali ada beberapa pondok yang kami share itu belum masuk grup, barangkali bisa dimasukkan. Tapi saya lihat jumlahnya itu ada 180-an anggotanya itu. Jadi kami berharap, kami kemarin membatasi sampai tanggal 10. Ya mudah-mudahan ada perpanjangan. Tapi sampai hari ini baru 72 tadi, saya update itu baru 72 pondok pesantren yang sudah daftar. Ini perlu saya sampaikan karena ini penting. Karena setelah tanggal yang ditetapkan, manakala belum setor dan tidak bisa kami laporkan, tidak bisa kami daftarkan, maka ngapunten itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Bukan kami yang menutup, tapi panjenengan sendiri secara administrasi telah menutup diri untuk
menjadi bagian daripada pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya saya berharap ini nanti direspon supaya tidak ditutup secara sistem ya, secara sistem ditutup pondok pesantren panjenengan semua. Nah, ini ada cerita tadi, aku saya lanjutkan tadi. Ada pondok minta rekomendasi santrinya ke luar negeri. Nah, pondok ini dulu di bulan-bulan awal itu sudah kami hubungi berulang-ulang. Ya, ngapunten saya tidak menyebut pondoknya. Dan saya bisa menghubungi karena kebetulan salah satu keponakannya Pak Yai itu pripean dengan saya. Jadi saya nikah dengan Mbak Yunya, dia nikah dengan adik saya. Saya sampaikan, ini tolong kok, ini datanya nanti setor, ini resikonya nanti tereliminasi. Sampai detik akhir ngapunten, Pak Yainya yang memegang otoritas tertinggi tidak mau setor. Akhirnya saat ini sudah tereliminasi. Tadi itu minta rekomendasi. Nah ini repotnya. Tidak bisa kami memberikan. Jadi jangan dimaknai legalitas formal itu hanya bantuan. Tapi layanan apapun, termasuk mungkin ketika imigrasi minta rekomendasi pondok panjenengan ketika ada santrinya yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kami tidak bisa memberikan rekomendasi karena beasiswa itu munculnya dari anggaran negara. Ketika kamu memberikan surat kami namanya mal administrasi. Nek gak ada masalah tidak apa-apa. Tapi ketika ada masalah, walaupun saya nanti sudah pensiun dan itu dibuka kembali, ternyata ada rekan-rekan saya dengan Pak Amir, kami akan dipanggil oleh pihak yang berwajib. Ini persoalannya. Oleh karenanya kami mohon terkait masalah administrasi ini, Pak Yai tidak usah ngurusi administrasi, serahkan pada santrinya yang punya kemampuan IT untuk ngurusi itu. Satu. Yang kedua, mulai tahun 2021 kemarin, bantuan itu kayaknya sudah diarahkan pada aplikasi namanya Simba. Sekarang panjenengan mungkin masih diberikan rukhsah, pokoknya terdaftar walaupun tidak mengisi data. Akhirnya Simba masih mengenal. Tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang, kalau jenengan hanya terdaftar saja tapi tidak mengisi secara lengkap, mungkin tidak dikenal lagi oleh Simba. Sehingga ketika ada bantuan, sampai tidak dikenal, masuk mungkin tidak bisa. Sama dengan awal ketika sertifikasi, pokoknya S1. Tetapi sekarang kalau tidak linear, tidak dikenal oleh simpatika. Tidak mau, dicentang saja tidak mau. Karena apa? Karena tidak linear. Oleh karenanya, tolong aplikasi MNIS-nya ini nanti diikuti, diurang-urang terus, karena hampir sebagai 99,9% ini untuk pondok pesantren belum mengisi data MNIS, hanya terdaftar nama. Itu yang saya minta terkait pendataan ini. Nah, mohon nanti ketika menyambut ini sosialisasi Perpres, data ini harus diperbaiki. Di samping yang sudah disampaikan oleh Pak Yai tadi, itu Pak Yai tadi luar biasa, ya. Karena bantuan yang bentuknya sarana, yang sarana itu dalam bentuk bangunan, itu memang ketentuannya harus dalam bentuk wakaf atau bentuk hibah kepada yayasan. Untuk pendirian, saya sampaikan ya, untuk pendirian pondok pesantren, status tanah boleh atas nama pengasuh. Untuk pendirian ya, tapi harus pengasuh, bukan yang lain. Jadi status tanah atas nama pengasuh itu bisa dijadikan alas atau dasar untuk pendirian pondok pesantren. Tapi untuk bantuan yang sifatnya itu bangunan, kecuali kalau BUP operasional masalah. Tapi kalau bangunan mutlak harus wakaf atau atas nama hibah kepada yayasan. Sebab undang-undang yayasan sudah menentukan bantuan pemerintah yang diberikan kepada yayasan itu menjadi asetnya yayasan. Kalau berdiri di atas tanah pribadi, secara otomatis tidak memenuhi syarat. Ya. Dan terakhir terkait masalah ini, sosialisasi Perpres tadi sudah disampaikan banyak. Menurut saya supaya konkret saja ini, dari 5 sumber pendanaan yang disampaikan oleh Pak Dr. Amir Solihuddin tadi, menurut saya ini yang paling memungkinkan dan paling bisa membuat kita gampang untuk mendapatkan itu adalah dana dari APBD. Kalau pusat itu dibagi se-Indonesia mungkin jenengan masih menunggu kapan. Nah, APBD ini
ini sudah ada pengawalnya Bapak Usman. Untuk tahun depan ini barangkali Gus Kopit bisa membentuk tim khusus Gus untuk komunikasi intens dengan kami. Kalau belum memungkinkan dibuat perda, kalau belum memungkinkan dibuat perda, mungkin perpres ini sudah bisa dijadikan payung hukum untuk memberikan kucuran dana kepada pesantren. Tetapi kalau belum ada perdanya, otomatis harus lewat proses pengusulan atau proposal. Mungkin begitu ya polanya. Sehingga nanti dari pihak Pemkab itu harus mengeluarkan juknis terkait bantuan tersebut supaya nanti bantuan itu LPG-nya jelas dan tidak menimbulkan persoalan itu. Ya, jadi mungkin Pak Usman untuk latihan mungkin tahun depan, kalaupun mungkin program dari kabupaten itu sudah dikedok ya, mungkin bisa di PAK. Dicoba Bu sing pondok di bawah 100 itu dikasih 5 juta untuk BUP ya. Yang 100 sampai 500 kan tipologinya seperti itu biasanya. 100 sampai 500 mungkin 10, 500 sampai 1500 15, di atas 1520 dalam bentuk BUP. Dalam latihan ya, latihan DC. Yang penting dari APBD ini bisa mengucur, juknisnya jelas, karena jenengan latihan membuat LPG. Saya kira itu ya. Kalau bantuannya langsung 500 juta merinding sampai ya. Apalagi 1 miliar yang turun KPK ya. Ini 5 juta, 10 juta mungkin aman barangkali ya. Karena kalau kita tunggu perda itu prosesnya panjang. Dan memungkinkan sekali kita akan membentuk perda. Nanti tergantung dari tim RMI nanti membentuk tim yang kuat, yang solid, komunikasi dengan kami, komunikasi dengan pihak DPRD dan Pemkab untuk mengabulkan perda. Tapi karena ini sudah akhir tahun, rasanya perda itu secepat itu tidak mungkin. Oke, kayaknya ya. Oke, lewat PAK, kemudian latihan. Ya 5 juta di 10, 15, 20, selawin lah paling ujungnya. Sambil latihan membuat LPG. Jadi, untuk 2023 nanti akan fix kita dengan payung perda, nanti akan ada bantuan yang lebih besar. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk izin operasional, ya itu tadi saya kemarin minta data jaringan ya. Data itu kita usulkan untuk pembaharuan hijau. Sekarang hijau jaringan yang mati itu masih tetap berlaku. Untuk kebutuhan apapun masih tetap berlaku. Kalau panjenengan misalnya buka rekening di bank, kemudian banknya menolak karena di situ tertulis tanggalnya sudah mati, maka minta kami surat keterangan, akan kami beri. Karena sementara izin itu masih tetap berlaku sampai munculnya izin operasional pembaharuan. Kami sudah mereka ya mungkin dalam minggu ini lah, itu terakhir. Makanya tadi saya sampaikan dari yang 72 ini kita tolong kepada jaringan untuk dikejot tular supaya tidak tereliminasi lagi. Masa entek pondok Sidoarjo karena nah ini kok sing mau bantuan kan anu ya. Utawa sampean bersyukur bantuannya tambah akeh ya pondok ini jadi. Ya. Kami minta tolong ya. Dari 72 pondok ini nanti bisa mencapai 176 sebagaimana data yang sudah terdaftar. Kasihan nanti harus mulai nol. Termasuk pondok yang saya ceritakan tadi harus mulai nol lagi untuk memohon izin operasional pondok pesantren. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.